Al-Jabar. Yang kedua, Al-Jabar adalah nama agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu juga menjadi penguat namanya sangat baik. Dan yang ketiga, geometri dari masjid ini juga adalah rumus matematika, di mana kita tahu tokohnya adalah Al-Jabar juga, seorang tokoh Muslim yang menjadi legenda dalam matematika. Garis, lengkung, ruang, dan volume yang mulanya bersifat abstrak bisa jadi harmoni kalau dikombinasikan. Ada persegi, limas, segitiga, lingkaran, atau yang lebih kita kenal dengan bentuk geometri. Dalam perkembangan budaya Islam, kita bisa lihat bentuk geometri hampir di mana-mana kita jumpai. Para cendekiawan Muslim terdahulu terinspirasi bentuk-bentuk sederhana dari Yunani dan mereka mencampurkannya dengan ilmu matematika. Lalu berkembang dan menjadikannya sebagai bentuk ekspresi visual yang umum disebut sebagai pola geometri Islam. Pola ini yang kemudian kita bisa lihat pada bentuk arsitektur Masjid Raya Al-Jabar. Kembali, besok ganti bahasannya.
masyarakat oleh para ulama dilakukan dengan adanya pembangunan musola, masjid, dan juga pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan kajian Islam hingga memunculkan atau melahirkan banyak tokoh penting yang mengawali penyebaran Islam di Jawa Barat. Salah satu contohnya adalah Sunan Gunung Jati. Nah, beliau ini berdakwah di banyak daerah, diantaranya beliau berdakwah ke daerah Subang, Purwakarta, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan juga Sumedang. Nah, untuk cerita lebih lengkapnya, lebih lanjutnya nanti boleh dilihat saja di dalam. Dan jika ada yang ditanyakan, nanti boleh ditanyakan ke kakak guide-nya atau ke saya sendiri, boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di ujung sana nanti ada mata informasi yang mana di sebelahnya terdapat kondisi setelah perang Badar, ya. Kalau yang sebelah sini ini ada makan kubah ya. Pernikahan, kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Kita juga dapat lihat ternyata pada 2 Hijriah atau setelah tahun Rasulullah Hijrah, Rasulullah dan para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Ibu. Yang mana seolah-olah ini berada di dalam buah hironya, gitu ya. Kalau tadi kan katanya kaca, jadi kita bisa lihat bagaimana di dalam buah hiro dengan jelas, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ketika Rasulullah berdiam diri di dalam buah hiro dalam kondisi yang sunyi, sepi, gersang, dan tandus. Kemudian di sini ada ilustrasi diteruskannya. Tahun ke-10 Rasulullah, Rasulullah diuji dengan ditinggalkan orang-orang. Semua sekarang kita sudah berada di fase pertama, yaitu pra kenabian, yang membahas mengenai masa kecil Rasulullah hingga beliau diangkat jadi Rasul. Jadi yang kita tahu semua bahwa Rasulullah merupakan putra dari pasangan Abdullah dan Aminah yang lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Tetapi sayang sekali ketika Rasulullah ini lahir, sang ayah sudah meninggal dunia di usia Rasulullah masih 6 bulan kandungan. Dan setelah itu Rasulullah pun diasuh oleh ibu susuannya yang bernama Ibu Halimatus Sa'diyah. Kemudian diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, yaitu Abdul Muthalib, dan diasuh oleh mamanya yang bernama Abu Thalib. Dan kemudian ketika hidup bersama pamannya ini, Rasulullah banyak sekali mendapatkan pengalaman hidup. Ketika kecil beliau menjadi seorang pengembala domba, dan ketika beranjak dewasa beliau ikut berdagang ke berbagai negara yang ada di Jazirah Arab. Kemudian dari perdagangannya inilah dia bertemu dengan sang pujaan hatinya, yaitu Siti Khadijah, dan Rasulullah pun menikah dengan Siti Khadijah. Ketika itu usia beliau adalah 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta dan 12,4 ons emas, atau yang dirupiahkan nilainya mencapai